menjadi semangat baru dan api yang senantiasa membakar, yang senantiasa menggelorakan, yang senantiasa membarakan agar sekolah kita terus menyala. Sekarang lagi tren menyala ya. Itu ada gambarnya ya. Dan itu bedanya Pak Topan ya. Gaske nyala ya. Senangnya teman-teman muda itu memiliki semangat luar biasa. Dan saya ikut ritmenya, tapi tidak ikut mengomentari. Ada sebab itu teman-teman semua ya, semangat kita tentu saja. Saya pun berpikir bahwa SMA ini adalah dakar akhir dari pendidikan kita, dakar dari seluruh proses yang ada dari TK, kemudian SD, kemudian SMP, kemudian SMA yang seharusnya kita memiliki magnet luar biasa agar kita bisa ke sekolah. Maka dipastikan program kita memiliki uniqueness, keunikannya sendiri yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah lain saja. Sehingga kemudian apa yang disebut dengan pembeda atau diferensiasi itu yang kemudian menjadikan kita memiliki keunggulan diferensiat dari tempat lain atau disebut keunggulan branded dari tempat lain. Nah, saya berpikir kemampuan kita untuk memiliki branding ini yang seringkali kita juga mempertanyakan diri kita sendiri. Kompetensi kita untuk bikin branding, ya, untuk membuat diferensiasi kita, yang seringkali kita juga bertanya sampai di mana kemampuan kita dan sampai kemana kita berpikir untuk membuat sesuatu yang branding, sesuatu yang diferensiat, sesuatu yang unik dari sekolah-sekolah lain. Pertama sekarang teman-teman semua ada disebut new truth ya. Ada orang yang disebut post truth, ada disebut new truth. Sekarang ini orang kadang-kadang tidak berbicara fakta, yang berbicara kadang-kadang kebenaran itu bukan lagi based on the fact, but based on the frame. Jelas ya teman-teman. Jadi saat ini di zaman seperti Islam ini, kadang-kala kebenaran itu truth tidak lagi based on the fact, but based on the framing. Bagaimana seseorang memframing dirinya yang kemudian dianggap sebagai kebenaran. Maka di dunia yang disebut dengan dunia maya saat ini, itu namanya betul, sehingga sesuatu yang tidak based on the fact dianggap sesuatu yang nyata, sementara nyata dianggap sesuatu yang tidak nyata. Nah, kemampuan kita untuk menghadirkan fakta bukan hanya sebagai framing inilah yang harus kita terus olah, terus programkan, terus diiklankan, terus dimediakan agar orang tahu kita punya fact, bahwa kita punya fakta sebagai kebenaran, bukan shadow of truth, kebenaran yang bersifat bayang-bayang. Nah, kalau kita lihat misalnya, sekolah kita banyak kelebihannya, tapi kemampuan kita untuk menjadikan fakta ini menjadi sesuatu yang menggerakkan orang lain, itu kemampuan kita menjadi sangat-sangat terbatas. Nah, kita berharap teman-teman semua bahwa itu new truth atau new truth, kebenaran baru, bahwa kebenaran sekarang itu seringkali tidak berdasarkan fakta. Maka orang-orang disebut expertise. Untuk mungkin baca buku judulnya adalah The Death of Expertise. Ada yang baca?
Hah? Matinya kepakaran dalam bahasa Indonesia itu kita kalau lihat media itu the death of expertise itu saat ini orang setiap orang merasa ahli, sehingga kemudian bagaimana terjadi bukan hanya dialog tetapi caci maki di sosial media karena mereka merasa orang yang paling expertise dan ekspatriat yang tidak tahu A, tidak tahu B, tiba-tiba menjadi seorang ahli. Maka disebut dengan the death of expertise, kematian kepakaran. Kadang-kadang orang yang ahli sosiologi atau psikologi karena dari perkara kecilnya itu benar-benar. Kalau kenapa? Karena ada killing of expertise, pembunuhan terhadap kepakaran. Nah, teman-teman saya sarankan itu anak-anak muda ini terus mengikuti ritme apa? Ya, memudahkan diri kalau tidak terlalu mudah. Sekolah harus banyak-banyak. Jadi kita itu sebelum mutlak orang-orang terbelajar bukan ahli ya. Orang terbelajar banyak tahunya tapi tidak dalam. Orang ahli itu tahu satu tapi banyak. Untuk seorang dai seperti antum itu harus mutlak itu memiliki. Kalau ditanya tentang misalnya study the fall from an empire, kemudian the origin of species, itu kita minimal ngerti siapa sih orang ini, sehingga ada sambungan tatkala kita ngomong. Jangan sampai kita kematian langkah kita tidak ngerti terhadap goyangan knowledge yang pada saat ini mungkin sedang berkembang. Ada Bapak 5.0 dan semacamnya ya. Minimal kita tahu bahwa ada istilah minimal banget. Jadi jangan sampai ada ketertinggalan terlalu jauh ya. Guru-guru jangan sampai kerjaan muridnya gitu ya. Misalnya teman-teman saya menggambarkan sangat seringkali melihat bagaimana istilah-istilah anak muda itu dipakai dari on the way, off the way dan semacamnya dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggris saya simpang itu. Suatu saat bisa dikeluarkan untuk apa? Untuk menyambungkan apa disebut komunikasi zamannya. Ya, jangan sampai guru tidak ngerti akan ada anak, misalnya di bidang testing, kok nggak ngerti? Nah, tatkala ada keputusan komunikasi ini, maka anak-anak tidak merasa nyaman berada dengan kita atau tidak nyambung. Nah, itu menjadul. Begitu kita dibilang jadul anak-anak kita, maka terjadi marginalisasi seorang guru dari kita. Nah, tapi kalau kita malah memancing anak-anak untuk bisa mengkomunikasikan komunikasi zamannya, maka kemudian agama kita dan mereka. Nah, kepakaran inilah yang harus ada di tengah guru-guru kita. Jangan sampai ada guru-guru yang ketinggalan jauh dari anak kita. Jangan sampai guru-guru itu tidak mengerti persoalan mereka. Jangan sampai ada guru-guru yang tidak tahu komunikasi mereka. Jangan ada guru-guru yang tidak tahu psikologi mereka. Ya, teman-teman semua, walaupun pada dasarnya setiap kita ini harus memiliki tiga hal. Pertama adalah memiliki karakter hukum. Nah, ini guru-guru kita, guru-guru aduh, karakternya harus kuat loh. Karakternya harus kuat, enggak limbung gitu. Karakternya harus kuat, akhlaknya harus kuat. Sebagus apapun program yang kita rencanakan, tinggal akan menjadi rencana kalau karakter seorang guru, karakter seorang kepala sekolah, wakil kepala sekolah tidak menjangkar, disebut tidak menjangkar dan tidak mengakar.
pendidikan. Yang kedua, teman-teman semua, adalah kompetensi, kemampuan kita itu harus betul-betul kuat dan kokoh. Ya. Betul-betul kompeten. Kalau yang ngajar matematik ya sangat pakar di matematik. Kalau misalnya IPA sangat pakar di bidang IPA. Bahkan dalam bayangan saya tidak ada seorang guru yang ditanya tentang satu hal tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh seorang murid. Bagaimana caranya? Ya, dia belajar. Saya punya istilah, Anda boleh putus sekolah atau putus kuliah, tapi tidak boleh putus belajar. Saudara yang baik, Anda boleh tidak S2, tetapi Anda tidak boleh tidak belajar. Sungguh saya kemudian terikat pada Rasulullah SAW yang betul-betul memberikan guidance bagaimana seseorang itu harus menjadi seorang pembelajar untuk beriman dengan mahdi tidak tahan. Sebelum ada low life education atau level of education, Rasulullah telah memberikan panduannya bahwa kau apapun kondisinya maka tidak boleh tidak belajar. Ta'alam pada saat waktu lalu aliman boleh aku ilmu kamu belajar. Belajarlah kamu, karena setiap orang tidak dilahirkan langsung pintar-pintar banget, dan tidak sama antara orang yang bodoh dan orang yang bagi hadis terladina ya alamul waladina la ya'lamu ya ka'illahu waladina amanu waladina utul hikmah darajat. Itu kalimat yang sebenarnya untuk guru-guru kita dan untuk semua itu harus menjadi pemicu, pemantik dan pembakar bara agar kita tidak pernah belajar. Dan teman-teman semua, antum harus selangkah lebih maju dari murid yang antum ajar. Selangkah lebih maju dari murid yang antum ajar. Sebab kenapa? Kalau misalnya ada murid yang lebih pintar dan muridnya kurang ajar, maka sang guru hanya akan menjadi ledekan. Kenapa? Karena dianggap gurunya tidak menguasai, tidak lebih menguasai dari apa yang dikuasai oleh dirinya. Dan ini menimbulkan polemik psikologis baik di guru ataupun di murid. Sang guru menjadi tidak confident, sang guru menjadi arogan terhadap apa yang dia ingin. Yang ketiga tentu saja adalah leadership. Selain untuk memiliki karakter yang cukup, kemudian memiliki kompetensi yang mapan. Yang ketiga adalah literasinya cukup. Maka sudah dipastikan setiap hari untuk dua yang baik. Pertama adalah apa yang pelajaran yang antum mampu. Kedua, keahlian yang harus antum dimiliki di luar mata pelajaran yang antum pegang. Sekedar cerita, hampir setiap hari saya baca. Sekedar cerita, saya hari-hari membaca buku lain. Ada Ibnu Zuhur, Nawal Ibnu Zuhur. Saya baca para ulama karismatik Indonesia. Saya membaca menulislah agar kau kenal. Saya membaca Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir. Saya membaca buku yang judulnya ada Psikologi Ponen yang ditulis oleh orang Turki. Dan mungkin saya akan merasa sangat sombong kalau saya bilang semua pada itu apa yang sudah saya baca pada hari-hari. Intinya yang saya sampaikan, membaca banyak-banyak, karena dengan membaca itu bisa membuka pintu dunia dan tentu saja membuka pintu anak-anak kita, pintu hati mereka, pintu pikiran mereka. Karena dari sudut bacaan itulah yang kemudian menjadikan seseorang menjadi lebih confident, lebih yakin dan lebih meyakinkan terhadap orang lain. Sekali lagi teman-teman semua, mari kita jadikan sekolah kita sebagai kebenaran itu bukan hanya training. Walaupun pada saat ini sekali lagi bahwa nyusul kebenaran baru pada saat ini adalah apa yang disebut bagaimana seseorang menjadikan sesuatu terframingkan yang baik
ya, yang kemudian dianggap sebagai sebuah benar. Gabungan kita ada kebenaran itu kita framing sebaik-baiknya, yang kemudian tidak ada dusta di antara kita. Selamat membuat program, selamat, alhamdulillah sudah selesai. Kemudian selamat lagi teman-teman semua untuk menjadikan program ini berjalan sesuai apa yang direncanakan. Kemudian selamat pula untuk menjadikan komitmen kita dengan program itu menjadi konsistensi dan tidak hanya berhenti pada komitmen saja, sebab setiap orang bisa komitmen, tapi tidak setiap orang bisa konsisten. Menjadi kalau Allah semua sakam, alhamdulillah. Mari kita kerja dengan komitmen, lanjutkan dengan konsistensi. Jangan takut. Alhamdulillah, jangan takut untuk menjadikan program itu di dunia nyata. Bukan hanya di kertas-kertas yang kita bikin, ide-ide kita yang selama ini kita tulis di kertas-kertas, ternyata tidak muncul di tengah lapangan. Terus kalau saya kayak Bu Resi, teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kali ini, kita pikirkan sekolah kita SMA secara khusus jangka terakhir dari pendidikan kita, anak-anak kita, dan di SMA itulah sebenarnya kelihatan apakah kita berhasil menggiring anak kita menjadi pemuda religius, menggiring anak kita menjadi the leader of the future, menggiring anak kita menjadi orang sebenarnya global leader pada saat mereka telah menjadi alumni. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.